Selamat pagi saudara-saudariku, hari ini Jumat 17 Maret 2023. Bacaan pertama diambil dari kitab Hosea dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan yang diberikan kepada kita, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk berkat-Mu di awal pagi hari ini, sehingga kami boleh terbangun dan boleh menikmati hari-Mu. Kini kami akan merenungkan sabda-Mu. Buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjalankan perintah kasih-Mu sebagaimana Engkau berikan kepada kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita, hidup beriman kita di dunia ini ibarat seseorang yang sedang berjalan naik sebuah tangga. Belum sampai di tempat yang dituju, kemudian orang tersebut tergelincir atau jatuh. Ini tentu membuat orang terluka, kesakitan, dan dalam beberapa kejadian harus ditolong agar bisa bangkit lagi. Kita semua umat beriman punya satu tujuan hidup, yakni hidup damai, hidup berbahagia bersama Allah. Namun, kita hidup di tengah-tengah dunia saat ini yang kadang membuat diri kita tergelincir atau jatuh dan bahkan berbelok arah dari tujuan utama hidup beriman kita. Entah kita jatuh karena perilaku kita, karena kata-kata kita, pikiran-pikiran kita. Dan cepat atau lambat, ini kemudian membuat kita terluka dan menyakiti hidup beriman kita, karena hidup kita betul-betul tidak terarah kepada tujuan yang benar. Dan akhirnya kita sampai pada titik kehampaan hidup, titik di mana kita merasa tidak berguna di dalam kehidupan ini. Nah, inilah yang terjadi pada bangsa Israel, sehingga Allah mengingatkan, "Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan." Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bila kita jatuh atau tergelincir, segeralah datang dan berseru kepada Allah memohon pertolongan dan bertobatlah agar bisa melanjutkan perjalanan hidup. Karena tobat adalah tanda sesal kita telah menjauh dari Allah, dan itu juga menjadi komitmen kita ingin berubah dari masa lalu kita serta ingin lebih dekat dengan Allah sendiri. Dekat dengan Allah berarti juga setia menjalankan perintah Allah, yakni hukum kasih-Nya. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Hukum kasih bunyinya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini, yakni mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita manusia. Dan tanda bahwa kita sedang berada dalam jalur yang benar, dalam tangga yang benar adalah ketika kita sudah mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita manusia. Maka dari itu saudara-saudariku, mari kita sama-sama berjuang di tengah-tengah dunia ini menuju tangga kebahagiaan bersama Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah Allah. Dan kiranya kalau kita telah tergelincir jatuh ke dalam sebuah kesalahan, sebuah perbuatan-perbuatan dosa dan menjauhkan diri kita dengan Allah, ingat bahwa itu kita sedang masuk dalam jurang kehampaan hidup, ketidakberdayaan hidup. Segeralah bertobat, memohon pertolongan dari Tuhan. Maka dengan demikian Tuhan memerintahkan kepada kita, mari kita saling mengasihi satu sama lain, dan di dalam masa prapaskah ini mari kita melakukan tobat yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu di awal pagi hari ini, sehingga melalui sabda-Mu Engkau menguatkan kami bahwa ketika kami terjatuh dari tangga, tergelincir dari tangga, kami merasa kesakitan dan memohon pertolongan daripada-Mu.
Ampunilah segala dosa kami dan mampukanlah kami untuk menjalankan perintah kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.